Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Lubna Sabita dengan NIM 12570501003. Saya dari kelas B Teknik Informatika semester 1. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Ghost in the Machine, yaitu hantu di dalam mesin. Hantu di sini adalah istilah yang menggambarkan komputer, yang dimana komputer ini hanya kumpulan benda-benda elektronik yang bisa hidup dan bekerja seperti makhluk yang mempunyai jiwa. Nah, apa sih maksudnya? Dalam dunia komputer, kita mengenal ada dua komponen utama, yaitu hardware dan software, atau perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware ini adalah semua bagian fisik dari komputer, seperti prosesor, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan layar monitor. Semua ini bisa kita lihat dan kita sentuh, tapi meskipun lengkap, hardware ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya bantuan dari software. Nah, software ini yang diibaratkan sebagai hantu yang menghidupkan mesin. Walaupun software ini tidak bisa terlihat, tapi software yang mengatur dan mengendalikan semua kerja dari komputer, mulai dari sistem operasi, aplikasi, sampai yang menjalankan setiap perintah kita. Perbedaan software dan hardware. Kalau bisa dibedakan secara sederhana, hardware itu adalah otot dan software itu adalah otak. Jadi, hardware itu tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak ada perintah dari software. Nah, misal prosesor berfungsi sebagai pusat tenaga, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa adanya program, yaitu software, program yang mengarahkan. Begitu kita menyalakan komputer dan sistem operasi Windows atau Linux mulai berjalan, semua komponen hardware mulai bangun dan mengikuti instruksi software. Jadi, software ini bukan hanya sebagai pelengkap, tapi software adalah bagian paling penting yang memberi arti pada keberadaan hardware itu sendiri. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah HP. HP yang kita gunakan itu punya layar, baterai, kamera, dan prosesor. Itu semua adalah hardware. Tapi ketika kita ingin membuka WhatsApp, menyalakan kamera atau bermain game atau yang lainnya, itu semua adalah kerja dari software. Aplikasi itu memberikan perintah kepada hardware supaya menampilkan layar, menangkap suara, juga menjalankan animasi. Tanpa software, HP akan menjadi benda mati yang tidak berguna. Begitu juga dengan mesin-mesin lainnya seperti mesin cuci otomatis, mobil listrik, bahkan lampu pintar yang ada di rumah. Itu semua bukan apa-apa tanpa adanya software yang mengendalikan, yang mengatur kapan dia harus mati, kapan dia harus hidup, kapan dia harus bergerak, dan menyesuaikan dengan perintah kita. Untuk lebih mudah dipahami, bayangkan tubuh manusia. Tubuh manusia itu mempunyai organ yang lengkap seperti tangan, kaki, mata, mulut, dan lain-lainnya. Tetapi tidak bisa apa-apa jika tidak
tidak bisa apa-apa jika tidak mempunyai jiwa. Nah, ini juga sama seperti hardware dan software. Hardware ini adalah bagian dari tubuh kita, dan softwarenya itu adalah jiwa yang ada dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita ini bisa bergerak, bisa bekerja itu karena software yang ada di dalamnya. Atau contoh lainnya adalah mobil dan pengemudi. Nah, mobil ini hanya benda, tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi ketika ada pengemudi, mobil ini bisa dibawa. Mobil itu adalah hardware-nya, pengemudi itu adalah software-nya. Pentingnya software di era modern ini. Di era modern ini, software berperan sangat besar dalam kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan kita bergantung pada software. Contohnya adalah belajar online, berbelanja online, bekerja jarak jauh, bermain game, membuat desain, sampai mengendalikan barang-barang yang membantu kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Bahkan teknologi AI atau kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat sekarang itu semua hasil kerja software. Mungkin cukup sekian video materi tentang The Ghost in the Machine. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.